Ini adalah 1 jam sebelum pesawat gue mendarat di New York City. Gue pulang dari Jakarta habis ngelakuin pertunjukan stand up comedy special terribet gue, Komodo menuju Istora Senayan Jakarta. Ini adalah kabin first class. Gue naik Emirates Jakarta Dubai, Dubai New York. Gue sengaja ngeluarin duit lebih banyak karena emang pengen merayakan. Mungkin bukan karena sekedar dibilang pertunjukan sukses ya. Iya, dari sisi stand up performance, dari sisi pertunjukan, dari sisi penyelenggaraan ada banyak catatan, ada banyak yang kecewa. Tapi lebih kepada lega aja karena pada akhirnya pertunjukan ini selesai dan terlebih lagi terwujud. Karena 730 hari lebih pertunjukan ini terunda. Selama 730 hari itu pertunjukan ini di kepala gue. Makanya selesai itu rasanya aneh. Kok gue gak ada yang mesti gue pikirin, gak ada yang mesti gue rencanain, gak ada yang mesti gue khawatirin ya. Karena biasanya ada Komodo menuju Istora Senayan Jakarta. Jadi bukan cuma karena ketunda 2 tahun, tapi karena gue tahu gue, Angga Diandriko, CEO, band, head of promotor, Comika Event, tahu bahwa H-5 ini acara hampir nggak jadi. Ada kabar lah, nanti mungkin gue bahas hanya untuk para member ya, karena biar kesaring gitu, karena harus gue akuin agak sensitif, gue takut jadi masalah. Tapi H-5 ini acara tuh hampir nggak jelas gitu. Sempat ada opsi jadi 2 kali show, sempat ada opsi ada banyak penonton yang mesti nggak jadi nonton. Wah, ribet banget lah. Jadi ketika pada akhirnya kejadian sih gue, leganya bukan main. Yang nonton nggak tahu bahwa ini acara hampir udah ditunggu 730 hari, 2 tahun gitu ya, tiba-tiba nggak jadi. H-5 kan bahkan H-2 masih belum tahu. Tapi ya akhirnya terlaksana. Dan gue tuh tipikal orang yang nggak terlalu seneng beli-beli gitu, atau bahkan perayaan-perayaan gitu. Gue tipe orang yang kalau ngadoin diri sendiri enggan, tapi kalau orang lain total. Lu suka kayak gitu nggak? Jadi kayak kalau orang lain ulang tahun ngasih kadonya tuh total, tapi kepada diri sendiri tuh yang gitu. Jadi dan kemudian di satu sisi gue tahu ketika nyampe New York gue udah nggak bisa ngerayain, nggak sempet, karena gue nyampe tanggal 7, tanggal 10 gue manggung di Mic'd Up NYC. Palingan yang nonton 15 sih, ke 20 paling banyak. Bisa jadi yang nonton cuma 8 atau 5, bisa jadi juga. Tapi intinya mendarat di New York gue udah sibuk open mic lagi. Jadi ya gak sempet santai gitu. Beda jenis manusia dan beda posisi dalam karir. Soalnya ketika di New York, di Jakarta gue bisa bersantai-santai, di New York gak bisa gue. Jadi karena gue tahu mendarat sampai New York gue langsung sibuk, inilah perayaan gue. Nah nanti ini gue gak akan bisa lama-lama karena gue takut, ini kan gue agak bisik-bisik ya, gue takut ngeganggu yang lain. Tapi kalau lo belum pernah naik first class, kita bahas bareng-bareng nanti ya. Anji, lagi Waksono. Kawan-kawan seks bebas semuanya. Ini dia. Mau yang hijab, mau yang enggak setuju ternyata. Pansan mungkin lu berdebu gue lihat. Jauh. Ya, kenapa ketawa lu anjing lu? Kenapa ketawa lu? Yang berkemeja kacamata ini biasanya kalau ditutup suka melakukan pelecehan seksual. Ya enggak.
Terus kayak gitu kan, gue tanya nama lu, nama cowoknya siapa? Gue tebak. Dia satpam sekolah lu ya? Prabowo. Oke, ini sebenarnya video ini dibuat udah 2-3 minggu dari kepulangan dari gue naik pesawat tersebut. Baru memaksa diri gue untuk ngelakuin atau bikin konten ini. Tapi yang seperti yang tadi gue udah bahas di intro yang agak panjang itu tadi, bahwa memang gue emang gak pernah naik first class sebelumnya. Jadi gue mau nyoba sekali-kali. Semoga bukan cuma untuk terakhir kalinya ya, bukan cuma untuk sekali aja. Tapi gue mau nyoba karena gue sekalianin dengan perayaan. Karena Komodo Mono itu bukan yang paling berat. Yang paling berat itu juru bicara. Tapi dia paling lama menyita perhatian atau menguras tenaga. Ibaratnya gini, juru bicara itu berat banget. Misalnya kayak lu ngangkat barbel berapa 50 kilo. Lu ngangkat barbel 50 kilo. Itu juru bicara. Komodo Menoi ini nih, secangkir ini. Nah, si juru bicara walaupun lebih berat, tapi lu ngangkatnya cuman 15 detik terus lu taruh lagi. Nah, bayangin lu megang ini kayak gini, tapi 730 hari. Nah, gitu rasanya tuh. Jadi gak berat, tapi lu begini mulu 730 hari, kan lama-lama pegel juga ya. Nah, itu rasanya tuh. Sama-sama nyiksa. Kalau juru bicara kan berat karena dia adalah tur terbesar gue, 24 kota di 5 benua. Barengan tuh simultaneously. Jadi Indonesia luar negeri gitu. Berat karena secara fisik ngaco banget karena jet lagnya gila-gilaan. Waktu itu gue pernah dari Jakarta ke Australia itu +3. Habis itu ke Amerika itu -12. Jadi total -15 di badan Jakarta gitu. Kebayang nggak? Jadi jet lag itu kan karena badannya mikir dia masih ada di tempat ini. Kayak misalkan gue terbiasa di Jakarta nih. Terus gue terbang ke Amerika kan 12 jam di belakang. Nah, badannya misalnya lagi 12 malam sebenarnya, tapi badannya mikir lagi jam 12 siang. Nah, itu tuh. Jadi siang-siang lu ngantuk, malam-malam lu melek gitu. Sementara siang-siang lu harus beraktivitas, jadi lu paksa badan lu untuk melek gitu. Mana secara metabolisme juga berantakan karena jam makannya jadi berubah gitu. Nah, jadi waktu ke Australia +3, dari Australia ke Amerika -12. Jadi total -15. Wah, ugal-ugalan lah. Berangkat ke Jerman terbang 15 jam, nyampe siang, malamnya langsung manggung. Terus subuhnya pindah kota, nyampenya ke Hanover tuh. Subuhnya pindah kota ke Leipzig, malamnya manggung. Besok paginya naik bis pindah kota ke Berlin, malamnya manggung. Jadi secara fisik berat. Terus udah gitu juga berat karena urusan sponsor yang mundur. Yang tadinya harusnya nilai kontraknya 2 miliar, tapi setelah 1 miliar turun, mutusin untuk mundur aja gitu, sepihak membatalkan kontrak. Terus acara jadi rugi. Terus berat juga karena waktu itu pilkada. Lagi pilkada itu. Jadi berat banget. Jadi kalau soal berat, ditambah tidak ada orang, setahu gue ya, yang turnya ke Afrika. Gue turnya ke Afrika, 5 benua loh gue. Asia ada, termasuk Tokyo waktu itu, Cina. Amerika ada, waktu itu 5 kota bahkan di Amerika. Eropa juga ada Amsterdam, maksudnya ada Belanda sama Jerman, ada Inggris juga, Australia, 5 benua gue, jadi berat banget. Nah, Komodo Menoi nggak berat, masalahnya kan sebenarnya ya cuman mundur, tapi orang-orang pada tim tahan tiket, jadi duit sebenarnya masih ada gitu. Cuman lama banget aja gue kayak begini aja, kayak coba aja lu gini, seharian aja, nggak usah 730 hari, sehari aja kayak gini, kan berat. Nah, jadi akhirnya gue pengen coba untuk bikin perayaan karena gue tahu ketika nyampe sini toh nggak ada merayakan apa-apa gitu. Ya udah gue coba. Nah,
Karena gue tahu lu penasaran, gue juga penasaran. Kita coba untuk bahas berbagai macam aspeknya dari kabinnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, layanan apa yang didapatkan. Kita akan coba bahas di video kali ini. Secara kita mulai dari apa ya? Oh, kita mulai dari ini aja. Kenapa gue mesennya Emirates? Jadi ada banyak first class yang bagus-bagus. Gue mempelajari ada sejumlah video, kayaknya 3 atau 4 video yang masing-masing bikin kayak top 5 atau top 3 first class terbaik menurut mereka. Dan Emirates hampir selalu nomor 1. Lawannya tuh satu lagi flightnya Prancis, namanya apa gue lupa. Nah, yang menarik adalah di Emirates itu bukan cuma dia selalu nomor 1, harganya sebenarnya nggak semahal yang lain. Agak aneh ya, gue ngelihat first class-nya All Nippon Airways lebih mahal daripada first class-nya Emirates. Tapi harga kadang-kadang tuh juga bukan cuma refleksi biaya ya, maksudnya biaya produk kan, harga itu adalah biaya plus profit sebenarnya. Sebenarnya ada banyak elemen, gue pernah bahas di YouTube gue juga, tapi intinya salah satu faktor yang menentukan harga itu biaya. Nah kan terus kita nanya-nanya, kalau misalkan Emirates terbaik oleh banyak orang, kenapa dia bisa lebih murah? Nah ini masalah biaya ini yang kadang-kadang kalau misalkan datang dari perusahaan yang gede, dia bisa nemu cara untuk bikin sesuatu jadi efisien sehingga jangka panjangnya biayanya jadi turun gitu kurang lebihnya. Tapi gue perhatiin Emirates ini masih ada beberapa yang lebih mahal daripada dia dan gak bagus gitu. Pada saat yang bersamaan, Emirates ini lagi seneng-senengnya promo first class baru mereka, namanya The Game Changer, yang benar-benar kabinnya gede sendirian, terus ada kamar mandi di dalam, kayak kosan, ada kamar mandi di dalam. Nah, cuman dari semua layanan first class-nya mereka, yang ada The Game Changer itu cuma 1 pesawat, yang juga berarti cuma ada 6 atau 8 kabin, gue lupa. Jadi gue untung-untungan bisa dapat yang itu atau yang biasa, tapi yang biasa pun sih tetap first class ya. Dan gue berpikir kayaknya sih bakal kejadian, karena gue berangkat dari Jakarta ke Dubai naik Boeing, Dubai ke New York naik Airbus double decker gitu. Jadi gue pikir kayaknya mungkin bisa. Jadi gue pesan, tadinya gue mau pesan dari Traveloka, tapi setiap kali gue pesan dari Traveloka dibilangnya habis. Kelihatan ada available, pas gue mau pesan habis, nggak pernah bisa. Karena penasaran, gue masuk ke websitenya Emirates, dapet. Malah gampang gitu. Terus kalau soal harganya berapa, karena gue tahu lu bertanya-tanya, kalau lu ngikutin video YouTube gue dari lama, gue nggak pernah ngasih tahu harga. Karena kalau gue sebut harga, nanti pembahasan di kolom komentar tuh fokus di angkanya aja. Padahal bukan itu yang mau dijadiin fokusnya. Kalau mau cari tahu harganya mah cari tahu aja tuh di Traveloka tuh kan lu bisa cari tahu. Nah, terus gue beli pas gue ke bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Gue tahu bahwa gue akan masuk ke first class. Itu aja udah sebuah hiburan sendiri karena kosong, nggak ada orang di depan gue. Kalau ekonomi kan ngantri panjang banget, lu berdiri nunggu lama banget, ada kali setengah jam ngantri masuk ngular-ngular gitu kan. Kalau lu business class atau lu punya kartu member atau ya kayak Sky Cafe, itu mah restoran Indonesia di Elmhurst, namanya apa ya? Sky gue lupa lah. Tahu kan yang kayak gitu-gitu tuh, kayak kalau misalkan gue punya Garuda Miles, member gue Platinum gitu kan, ada antriannya sendiri. Tapi itu juga masih ada orang. Kalau first class nggak ada orang sama sekali. Jadi gue masuk, terus dicek, terus kapasitas bagasi gue itu 2 koper 35 kilo ya kalau nggak salah. Lupa gue. Yang pasti biasanya kan cuman 20 kilo tuh. Ini 1 koper, ini 2 koper 35 kilo kalau gue nggak salah, atau 34 kilo gue lupa. Terus check-in, nah gue pikir ada chaperone yang nganter dari situ, dari check-in ke dalam. Ternyata nggak ada, gue jalan sendiri. Pas jalan sendiri, biasanya saya ditemenin sama chaperone.
Biasanya orang-orang kaya tuh minta tuh, mana? Gue pernah ngeliat ada orang kaya, dia kayaknya naik first class, terus dia kesel karena nggak ada chaperone-nya. Pas disamperin, mohon maaf ya ibu, nggak perlu, terlambat kamu, saya udah nyampe sini, saya udah nggak butuh kamu lagi gitu. Terus ya mungkin karena native first class, jadi mereka lebih menuntut teman kayak gitu-gitu. Kalau saya kan bukan native-nya first class, jadi saya happy-happy aja bisa naik first class. Terus gue nunggu di dia ada lounge-nya gitu, ada first class lounge, tapi bukan punyanya Emirates, ada perusahaan jasa yang menyediakan lounge gitu. Tapi first class-nya tutup. Mungkin saking dikitnya orang yang naik first class ya, jadi fasilitas lounge untuk first class tutup, jadi gue nunggunya di fasilitas lounge untuk business class, yang mana ya oke juga. Cuman orangnya nggak terlalu banyak sih, harus diakuin, di antara beberapa lounge yang ada di Garuda Indonesia Garuda Indonesia di Soekarno-Hatta Terminal 3, yang itu seingat gue tuh yang paling oke sih, paling gede, banyak makan nggak banyak makanannya oke gitu, dimasak langsung di depan gitu. Setelah nunggu berapa lama terus masuk ke pesawat, terus diajak masuk ke cabin. Pas gue duduk, gue dapetnya si first class yang biasa, yang mana bagus juga karena ada banyak nuansa emasnya ya kan. Gue kan suka putih emas, marun emas, biru dongker emas, tuh gue suka tuh kayak gitu-gitu tuh. Biru dongker emas tuh warnanya Masake Bangsaku kalau masih ingat. Marun emas itu harusnya yang ini nih, yang Komodo Menoi, tapi akhirnya gue ganti jadi merah putih karena alasan teknis, nyari marun tuh susah banget kalau lagi mau bikin baju, beneran dah, aduh kesel sendiri gue. Harusnya marun emas, tapi akhirnya jadi merah putih hitam. Putih emas tuh Pragiwaksono. Nah pas gue duduk belum sempet mengagumi kabinnya, gue ditawarkan mau minum apa. Terus gue nanya pilihannya apa. Terus mereka bilang bisa minum jus, bisa minum soda, bisa minum air putih, bisa minum champagne, kata gue. Champagne, I'm celebrating, kata gue. Oh, splendid, kata dia. Kasih champagne. Udah gak lama champagne gue belum habis, masuk lagi karena ini Emirates, dia nawarin kayak kopi gitu. Kopi Arab gitu kali ya, gak ngerti gue juga, tapi enak kopinya. Gak terlalu keras. Terus lebih ke presentationnya aja sih yang cakep menurut gue. Terus abis itu gue ngoprek-ngoprek tombol. Nggak ada. Jadi si tempat duduk gue, space-nya pertama gede banget. Jadi enaknya naik first class ya dibandingin sama misalnya business class adalah level privacy yang kita dapatkan. Karena business class pun walaupun lu duduk sendiri, kan kalau lu naik ekonomi kan, apalagi badan lu gede ya, senggol-senggolan tuh, ngorok, ngeganggu gitu kan, orang ngobrol keganggu, ada bayi nangis keganggu gitu kan. Kalau bisnis kelas tuh sendirian, tapi lu masih agak berdekatan, plus atasnya lowong, jadi orang bisa bolak-balik gitu, mondar-mandir ngelihat lu atau lu bisa ngeliat dia. Kalau di first class-nya Emirates, semuanya tuh ketutup sampai atas, jadi orang nggak bisa ngeliat sama sekali. Dan tombolnya, jadi ada TV gede banget, TV-nya gede banget. Kalau TV yang biasanya kan berapa inci tuh ya? Segini doang lah paling lah, TV-nya cuma segini doang. Ini gede banget, saking gedenya gue ngasih skala pakai paspor gue untuk nunjukin betapa gedenya ini TV. Terus di sebelah kiri gue, karena gue waktu berangkat ngambil yang paling kiri, lalu ketika pulang ngambil kabin yang kanan, jadi tetap dapat jendela. Gue nggak ngambil kabin yang di tengah karena nggak ada jendela keluar. Ada juga yang nggak mau jendela keluar kan, tapi gue selalu pengen ngeliat jendela keluar. Terus ada kayak layar gitu, ini tempat untuk mengoperasikan layar TV, tapi juga mengoperasikan kursi dan mengoperasikan pintu, jadi bisa ditutup. Jadi gue pencet tutup buka. Kampungan. Semuanya serba premium sih. Jadi di sebelah sini juga ada kulkas, pas dipencet, kebuka. Ada semua minuman, jadi gue gak mesti minta. Terus di depan, kalau dipencet ada cermin, ada buat dandan kalau perempuan. Di sebelah kanan ada rak, ada buku dan bolpen, notebook ya, dan bolpen. Terus space untuk kaki juga lega banget. Gue naruh koper dan naruh tas di depan, koper kecil, handheld. Gue bawa Herman ke New York, bawa sendiri. Bajingan tuh Herman tuh bikin susah.
gue taruh Herman, gue taruh tas, masih lega. Nah, si pesawatnya ini, kursi yang gue dudukin itu bisa jadi flat gitu, bukan reclining, tapi bener-bener flat jadi tempat tidur. Dan pada akhirnya ketika udah waktunya untuk tidur, gue panggil orangnya, nanti orangnya yang nyiapin. Kadang-kadang orangnya nawarin, mau saya siapin untuk tidur? Gue bilang, oh belum dulu, saya belum mau tidur gitu. Nanti ketika kita mau tidur, kita bilang, boleh disiapin nggak untuk tempat tidur? Kita geser ke kabin yang sebelah karena kosong. Terus mereka siapin, dibikin jadi rata, terus dikasih matras tambahan, terus dikasih bed cover, terus lo bisa tidur di situ bener-bener rata aja. Enak banget sih. Karena perjalanannya panjang, makin panjang perjalanan makin lelah sebenarnya badan, nyiksa banget. Dari Jakarta ke Dubai itu 8,5 jam kalau gue nggak salah, ya nggak ya? Dari Dubai ke New York itu 14 jam kalau gue nggak salah. Kalau nggak salah, gue biasanya naik pesawat ke Jepang sih, naik JAL atau ANA. Jadi gue hafalnya 7,5 tambah 14 kalau gue nggak salah. Lupa ingat. Tapi ini kayaknya 8,5 tambah 14. Nah, lo kalau misalkan di ekonomi, gue tuh nggak suka nge-reclining. Kalau tidur tuh gue nggak suka ngebelakangin, karena gue pribadi terganggu kalau ada yang di depan itu tiba-tiba mundur ke belakang, karena meja gue jadi keganggu, kopi gue jadi bisa keganggu, gue makan jadi susah. Jadi gue tidur gini. Dah, itu tidur gue. Berapa tuh? 14 tambah 8, 26 jam. Ya, 26 jam total duduk kayak gini. Capek juga, termasuk tidur, capek juga. Jadi bisa tidur bener-bener flat gitu. Lu bisa geser kanan, bisa geser kiri, terserah lu dah. Itu enak banget sih. Terus biasanya kan gue bawa headphone Bluetooth. Nah, headphone Bluetooth gue itu karena kalau gue pakai AirPod, gue tuh orangnya sembrono. Jadi kadang-kadang gue suka ketiduran pakai AirPod. Bangun-bangun udah nggak ada. Nggak tahu tuh di mana tuh. Aduh, nyarinya ribet banget, malas. Aduh, apalagi kalau yang bertiga gitu. Aduh, maaf ya, malas banget lah. Dulu headphone gue nggak Bluetooth. Dulu headphone gue kabel ke handphone. Tapi itu tadi, gue kadang-kadang pakai seatbelt, terus tidur, terus pas bangun, gue jalan mau pipis, kabelnya kecabut gitu. Terus kabelnya jadi rusak, putus, jadi mati sebelah, gitu-gitulah. Nah, jadi biasanya gue pakai headphone Bluetooth. Gue sekarang pakai Sennheiser PX C552 Mark II. Tapi gue suka bawa kabel lagi untuk nempelin ke pesawatnya kalau gue pengen nonton. Jadi nggak harus pakai headphone pesawat yang sakit di kuping gitu. Nah, tapi waktu gue naik Emirates First Class ini, headphone itu nggak keluar karena gue tahu gue dapat headphone bagus, Bang & Olufsen dari si pesawatnya. Tapi dia nggak active noise cancelling ya, tapi nggak apa-apa, nggak perlu juga sih sebenarnya karena nggak ada yang berisik kan nggak ada orang. Jadi headphone-nya bagus, terus bisa menikmati tontonan. Tapi tontonan gue itu mulu sih. Gue belakangan ini sejak Top Gun 2 keluar, setiap naik pesawat nontonnya Top Gun mulu. Suka banget gue nonton Top Gun, nggak tahu. Film bagus banget. Terus apa lagi yang perlu kita bahas? Makannya juga premium banget. Gue setiap kali makan, pertama-tama makannya tuh nggak ada jamnya. Lu bisa mesen kapanpun, yang manapun. Lu mau mesen makanan pembuka 3 kali selama pesawat, boleh. Lu mau makan makanan beratnya main course-nya 2 kali, boleh. Lu mau minta dessert beberapa kali, boleh. Dan pilihan menunya juga mengagumkan sekali. Gue 2 kali makan besar, 2 kali makanan pembukanya tuh kaviar. Karena gak pernah makan kaviar. Gue sampai buka YouTube, oh iya ada internet juga. Ada internet. Yang mana sebenarnya gratis. Tapi lu mesti jadi member dulu. Member Emirates gitu. Terus sebenarnya gak worth it menurut gue. Nah, maksudnya bukan gak worth it ya. Yang fasilitas gratisnya itu pelan, cuma bisa dipakai untuk texting. Kalau mau lebih tinggi, kayak mau ngupload video Instagram gitu atau ngupload video YouTube, lo mau kerja gitu. Misalkan lo konten kreator, itu mesti bayar dan nggak layak karena putus-putus mulu, yang namanya juga di pesawat ya.
Terus tadi gue lagi ngomongin apa ya? Oh, kaviar. Gue sampai nonton video YouTube untuk cara menikmati kaviar karena gue bingung nih dikasih ini nih apaan aja, kan gue nggak pernah nonton ya. Ternyata pertama ada 2 jenis kaviar. Yang suka ada di sushi raw itu juga sebenarnya kan telur ikan juga, tapi tidak pernah disebut sebagai kaviar, disebutnya raw aja, raw tulisannya. Kaviar yang paling mahal itu adalah kaviar yang dari Rusia, dari sturgeon fish. Warnanya hijau. Kebetulan si kaviar termahal itu adalah kaviar yang disuguhkan kepada gue karena warnanya spesifik, warnanya hijau lumut, hijau tentara gitu, hijau tua. Kecil-kecil sekali, enak banget. Ngomong-ngomong, gue udah meniatkan pas gue kelar dari Komodo Menoi, si plan base gue stop dulu. Nyampe Amerika baru ngelanjut lagi. Karena kan gue mostly plant based ya, gue selalu bilang gue plant based tapi liberal, karena pada dasarnya dari 365 hari dalam setahun kayaknya gue makan hewan tuh ada 30 hari mungkin. Belakangan ini lebih longgar, tapi gue ragu deh lebih dari 40 hari. Jadi kan lumayan kan, masih cukup plant based kan. Kalau 40 hari doang dalam 365 hari. Lebih ke faktor kesehatan sih dan performa tubuh ketimbang peduli hewan. Tapi gue peduli hewan, kucing terutama. Nah, terus yang disuguhin adalah yang itu. Terus jadi mahal karena si ikan sturgeon ini intinya bertelurnya jarang. Jadi udah mah ikannya udah tinggal dikit. Ikan sturgeon ini adalah salah satu ikan, istilahnya ikan bertulang belakang tertua di dunia dan bertelurnya jarang. Makanya karena scarcity akhirnya harganya jadi tinggi. Ada aspek marketing juga memang, tapi bisa dipahami lah gitu karena ketersediaannya sedikit. Nah, terus ada 3 cara untuk makan. Dipo pulang. Hai Dipo. For me? Oh, this is Billings. Thank you. Internet bill. Oh yeah, internet bill. I don't know why I thought it heard phone. Yeah, internet bill. It's okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, it's okay. Iya, terus ada 3 cara ternyata. Cara yang klasik adalah makan aja. Makan itunya aja. Kalau lu suka, nikmat banget memang. Cara yang cukup umum, terus istilahnya disebut the Russian way kalau nggak salah, adalah pakai roti. Jadi disuguhinnya tuh ada kaviarnya, ada roti gitu kayak baguette gitu, terus dikasih mentega, terus ada lagi kayak biskuit gitu, tapi bukan kayak biskuit, lebih mirip kayak adonan pancake segini-segini, terus dikasih radish gitu. Terus ternyata the Russian way itu adalah dimakan di atas roti gitu, roti kasih menteganya yang banyak, taburin si kaviarnya terus makan. Atau yang itu tuh gue nggak tahu caranya apa, tapi dia taruh di atas kayak adonan pancake yang gue bilang, taruh kaviarnya, taruh radishnya terus dimakan. Gue nyoba 3-tiganya, gue sih lebih suka makan langsung atau makan pakai roti. Karena yang itu kecil, nggak puas, kayaknya nggak happy. Tapi ya menurut gue sih bebas aja, mau makannya kayak gimana juga terserah. Mau makan pakai nasi juga boleh-boleh aja kayaknya. Biasanya yang kayak gini-gini tuh yang peduli tuh lebih kepada hobbyistnya, bukan pedagangnya. Kayak waktu itu gue pernah ngeliat ada orang, gue nonton video tentang Glenfiddich Scotch Whiskey, kan gue suka minum Scotch Whiskey. Terus gue bingung soal sebenarnya gimana sih cara minum Scotch Whiskey gitu. Ada yang neat, ada yang pakai ice, ada yang dicampur soda dan segala macam, mana yang benar. Tapi kalau misalkan lu lihat hobbyist akan bilang, oh yang paling oke mah yang bener-bener neat aja gitu, 1 shot atau 2 shot nggak pakai apa-apa gitu. Tapi biasanya orang Glenfiddich-nya sendiri pas ditanya yang bener minum Scotch Whiskey kayak gimana sih, nggak ada cara, udah lu minum aja. Karena mereka yang penting lu beli gitu. Sama gue rasa makan kaviar juga bebas-bebas aja.
Terus ya menunya menarik sekali, menunya mewah sekali, ada chefnya gitu sendiri. Terus salah satu fasilitasnya adalah kamar mandi, tapi kamar mandi campur. Jadi di kabin lu tuh ada lambang kamar mandi 2, kanan dan kiri. Terus dikasih tahu tuh mana yang udah bisa dipakai, mana yang belum bisa dipakai. Terus kalau mau mandi mesti bilang dulu, nanti disiapin sama mereka. Terus tentu saya manfaatkan kesempatan itu. Bayar mahal masa tidak saya optimalkan kan. Mandi gue di pesawat. Ternyata airnya tuh cuma nyala 5 menit. Jadi ada kayak counternya gitu. Ijo, kuning, kalau udah mulai masuk ke merah berarti udah mau habis tuh. Jangan sampai habis banget kata dia. Tapi ternyata nggak nyampe 5 menit gue mandi. Gue cobain tuh semua tuh, sabun, segala macem dah gue cobain. Lumayan sih ukurannya ya. Cukup oke. Untuk ukuran badan gue, kabin showernya juga oke. Terus gue pakai ini baju tidur mereka. Pas gue balik tempat tidur gue udah disiapin, terus gue tidur deh, enak. Terus apalagi fasilitas? Oh mereka punya bar. Sebenarnya nggak jauh dari tempat gue. Itu tempat gue duduk. Itu ada kayak mini bar gitu. Terus gue tanya. Saya dengar di sini ada barnya. Apakah ini bar yang dimaksud? Oh enggak, ini cuman public areanya aja. Tempat kita bisa ngambil minum, ngambil snack gitu. Si barnya di belakang kata dia, lewatin business class. Oh, oke kalau gitu saya mau keluar dari kabin first class saya melewati kabin business class. Terus gue jalan keluar, terus orang-orang ngeliat gue, ada sedikit bangganya gue. Harus sedikit banyak harus gue akuin. Gue bahkan waktu duduk di first class gue ngeliat ada orang-orang ngelewatin gue menuju business class. Terus sebelum ditutup ya, karena kan sebelum berangkat kan nggak boleh ditutup dulu. Ada sedikit bangganya. Soalnya kan gue suka nontonin video ini review first class kan dari YouTuber. Mereka mah nggak bayar, gratis mereka. Gue bayar, pakai duit gue. Mereka gratis. Kenapa gue bayar ya? Kenapa gue nggak gratis aja? Udah kan kayaknya subscriber YouTube gue lumayan deh. Kayaknya bisa gue dapet gratis, tapi namanya juga pengen ngerayain ya. Terus gue dan kabin bisnis kelasnya bagus menurut gue. Sekilas aja ya, menurut gue kalau lu mau nanya mana yang pantas untuk lu bayarkan, menurut gue dari ekonomi, premium ekonomi, business class, dan first class, menurut gue business class. Itu worth your money. Karena first class tuh agak berlebihan. Karena business class pun lu bisa tidur dengan enak sebenarnya. Reclining gitu, tapi enak tidurnya. Cukup private, nggak senggol-senggolan, makanan oke, tayangan oke kok. Ada, enak lah sebenarnya business class. Jadi lebih layak duit lo. Sebenarnya duitnya maskapai penerbangan itu profitnya tuh mereka dapetin dari business class, premium economy, dan first class. Itu urutannya. Ekonomi mereka, pesawat mereka kalau ekonomi doang rugi. Walaupun jumlahnya lebih banyak. Jatuhnya kayak bikin konser sih sebenarnya. Ada keras, di gue ya ada silver, gold, platinum, dan diamond. Yang silver paling banyak. Tapi sebenarnya profitnya tuh datang dari kelas-kelas yang premiumnya. Sama, itu juga gitu. Tapi kalau buat lu sendiri, menurut gue mendingan bisnis kelas aja, it's worth your money. Kalau misalnya lu mau nabung untuk memanjakan diri, lebih layak bisnis kelas. Gue aja yang udah naik first class, gue udah naik ekonomi, udah pernah naik premium ekonomi, udah pernah naik bisnis kelas dan naik first class. Menurut gue yang layak duit gue bisnis kelas. First class cuma untuk orang kaya banget. Gue waktu itu, ini gila banget nih. Emang orang kaya tuh nggak kelihatan kaya ya? Karena penumpang-penumpang lain. Jadi waktu gue terbang dari dari Jakarta ke Dubai, itu gue sama satu perempuan Indonesia, biasa-biasa aja, mbak-mbak gitu. Tampilannya nggak aneh-aneh banget, cuma pakai kaos sama jeans doang aja, sama sepatu teplek, sama 2 bule. Satu bule sama 1 orang Asia. Biasa-biasa aja. Kalau yang bule sih ya, kayaknya nggak tahu ya orang Inggris atau orang apa sih, mungkin orang Amerika ya, kan flightnya ke New York. Tapi dia ya kelihatan, coatnya kelihatan mewah sih. Waktu gue dari Dubai ke New York, gue sama keluarga.
tanpa bapak, jadi ada ibunya dan 3 anak. Apa kira-kira nih usahanya mereka nih? Tapi biasa-biasa aja, mereka nggak kayak orang kaya gitu, nggak pakai mantel bulu gitu, tas merek-merek LV gitu, nggak ada. Terus ya gue ngeliatin business class ke gue ngomong melenceng-melenceng mulu ke barnya. Nah barnya ternyata nggak terlalu spesial, tapi spesial bahwa ada bar di atas pesawat aja. Terus karena udah nyampe bar, tanggung kalau gue nggak minum kan, dingin lagi sebenarnya. Jadi gue nanya, lo ada Scotch whiskey apa? Terus dia ngasih pilihan, nggak ada Glenfiddich, terus bahkan nggak ada Hennessy. Terus gue ngeliat ada botol, itu apa? Oh ini whiskey tapi dari Jepang. Terus cobain itu aja deh. Ternyata lumayan juga. Terus gue minum 1 shot neat. Terus udah nongkrong di situ aja. Gak enak sebenarnya nongkrong di situ. Ya ada tempat duduknya, ada TV. Cuman kan, ya gue juga nggak tahu kenapa orang naruh bar di situ, nggak ngerti gue. Tapi ya gitu sih. Ada fasilitas ya kita coba pakai aja. Terus jalan balik ke kabin, terus apa lagi? Udah kayaknya itu aja yang bisa dibahas. Terus gue nyampe, nah gue beruntung banget tuh pas gue nyampe sepi imigrasinya. Biasanya kalau gue nyampe antriannya panjang banget. Gue sebenarnya nyampur sama yang ekonomi tapi sepi. Terus langsung ke beltnya. Nah pas sampai belt gue nungguin tas gue, mana ini nggak keluar, gue lupa, gue naik first class. Jadi koper gue nggak ditaruh di belt kayak orang pada umumnya, udah diambilin dan ditaruh di samping. Pas gue nanya, kalau first class di sebelah mana ya? Oh tuh di sebelah situ. Pas gue ngeliat ada karpet gitu merah, di atasnya koper-koper orang, termasuk koper gue. Sisa gue doang yang belum diambil, yang lain udah tahu mesti kemana. Karena saya bukan first class native, oh ini dia koper gue. Terus akhirnya gue pulang. Itu deh. Jadi kesimpulannya, sangat menyenangkan, sangat mewah. Kalau untuk dipakai merayakan sesuatu layak banget itu menurut gue. Tapi kalau misalnya, dan layak karena semakin jauh perjalanannya semakin layak untuk bayar mahal untuk kenyamanan. Tapi senyaman-nyamannya yang lu rela bayarkan, menurut gue sebaiknya sih bisnis kelas aja. Kecuali kalau lu ada duitnya banget, ya terserah lu sih. Gue sih berharap moga-moga dalam karir gue bisa oke banget sehingga gue bisa ngajak keluarga gue untuk naik first class sekali-sekali. Anak-anak dan istri gue, karena mereka liburan tuh paling mentok ya gue ajak naik business class. Kayak liburan terakhir domestik kami sebelum kami sekeluarga pindah ke New York itu kan ke Bali, naik Garuda business class. Kayaknya Garuda ada first class nggak ya, gue nggak tahu deh. Tapi secara pelayanan tuh sebenarnya menyenangkan sekali, dan ada orang Indonesianya di atas penerbangan itu, terutama dari Jakarta Dubai. Gue ketemu sama orang Indonesia, dia bantu gue untuk menjelaskan, enak banget dia. Pokoknya pelayanan, karena secara umum ya, pramugari di pesawat yang oke tuh cuman Garuda Indonesia sama maskapai Jepang. Ana, JAL tuh enak. Sisanya ya ampun ketus-ketus banget, bingung gue. Nggak passion banget kayaknya mereka. Kalau Garuda Indonesia sopan-sopan banget, baik-baik banget. Makanya gue kasihan sebenarnya sama Garuda Indonesia ini, kenapa mereka lagi sulit banget bisnisnya. If anything I can do to help, I'd rather help the airline. Karena waktu Mesake Bangsa World Tour juga gue disponsorin sama mereka kan sebenarnya. Jadi hubungan gue cukup oke. Gue sebenarnya agak tahu sih kenapa masalahnya. Tapi ya semoga gue bisa bantu mereka kapan-kapan, karena sayang aja maskapai yang dibanggakan gitu. Servisnya juga oke. Nah tapi pelayanan first class juga oke banget sih. Walaupun benih-benih nggak oke-nya masih tetap ada gitu. Kayak gimana ya? Bukan ketus. Sebenarnya ramah tapi nggak mungkin nggak someah aja gitu kali ya. Kalau orang barat mah nggak someah gitu. Yang lucu adalah di penerbangan itu dikasih tahu, dalam penerbangan ini ada kru yang datang dari berapa belas negara
dan kami bisa menggunakan 20 sekian bahasa. Gitu. Tapi nggak ada yang informasi itu dari Dubai ke New York ya, bukan dari Jakarta ke Dubai. Waktu gue naik Airbus dari Dubai ke New York, dibilang kayak gitu, ada kru dari sekian belas negara dan kru kami bisa total 20 sekian bahasa. Tapi nggak ada satupun yang bisa bahasa Indonesia. Keterwakilan itu masalah Indonesia di mata internasional. Itu aja dari gue, udah mulai kedinginan. Moga-moga ada manfaatnya dan bisa memuaskan rasa penasaran lu terhadap pengalaman naik first class. Itu dia. Sekian dan terima kasih. Mari kita berdoa supaya Anda dan saya naik first class lagi. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gue di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Mas Panji. Terima kasih. Thank you. Berhubung gak ada pembahasan spesifik tentang first class lounge waktu gue transit di Dubai, jadi gue jadiin end credit aja ya. Pokoknya nanti lu akan lihat seperti apa first class lounge-nya Emirates di Dubai. Sebenarnya kayak cuman satu area yang ditutup untuk mereka aja sih, tapi kemudian semua makanan dan minuman di situ gratis, termasuk gue mesen sushi. Anjing, gede banget tempat.